Shalom, selamat pagi. Bertemu lagi kita dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 9 September 2022. Ya, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dan Bapa yang sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, tentunya Engkau memberkati kami, melindungi kami, sehingga pagi ini kami masih diberi nafas kehidupan. Dan pada kesempatan hari ini kami juga akan bersama-sama merenungkan sebagian dari firman-Mu. Mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, renungan kita pada hari ini terambil dalam 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan pada ayat yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10 yang berjudul Yesus Kristus Batu Penjuru. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Ya, judul renungan kita pada hari ini adalah Jadilah seperti bayi. Dalam bahasa Toraja, Susi Komi Pia Pia. Ya, jika kita melihat bayi yang sedang menangis, apa yang pertama kali muncul dalam pikiran kita untuk menenangkannya? Tentu banyak yang berpikir tentang memberikannya susu sehingga bayi itu berhenti menangis. Hal itu karena bayi selalu ingin susu ketika ia lapar. Jadi wajarlah ketika ia menangis, kita akan memberikannya susu. Susu yang baik juga akan membuat bayi itu bertumbuh dengan sehat. Nah, demikian pula digambarkan dalam perikop pembacaan kita, bagaimana kehidupan orang percaya harus seperti bayi yang rindu meminum susu yang murni dan rohani. Umat Tuhan digambarkan sebagai bangsa yang telah dipilih Tuhan, bahkan kepunyaan Allah sendiri, yang telah dipanggil dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Untuk itu, mereka harusnya hidup bukan lagi dengan kehidupan duniawi. Mereka harus membuang segala kejahatan, tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Bukan hanya sekedar membuang yang tidak baik, tetapi mereka harus merindukan kebenaran, seperti seorang bayi yang ingin akan susu, sehingga batu penjuru akan menjadi batu hidup dalam kehidupan mereka untuk terus memberitakan perbuatan Allah yang besar. Mereka harus mengingat bahwa mereka yang dahulu telah berbeda dengan yang sekarang. Sekarang mereka adalah umat Allah. Kita semua juga telah dikasihi Tuhan dan dipanggil untuk hidup benar. Kita membuang semua perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan yang sering kita lakukan. Kita harusnya merindukan kebenaran Tuhan, seperti seorang bayi yang merindukan air susu. Mari hidup dalam kebenaran karena kita adalah milik Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena setiap harinya Engkau memberkati kami dan masih memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Mampukan kami, kiranya kami bisa memahami akan firman-Mu ini, sehingga kami bisa hidup dalam kebenaran karena kami adalah milik Tuhan. Mampukan kami juga yang selalu punya kerinduan akan Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu ini. Kiranya kami akan menjalani aktivitas kami, mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, beri
berikan kami hikmat sehingga kami bisa menjalani hari kami dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami yang dalam pergumulan, bahkan dalam sukacita, Tuhan berkati kami agar terus dalam kehidupan kami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap mengandalkan Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Selamat beraktivitas, jalani dengan sukacita dan penuh syukur. Tuhan Yesus memberkati.